Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan juga dapat mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Setiap masalah, beban kehidupan kita, biarlah kita boleh serahkan di bawah kaki salib Tuhan dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, tak satu pun dari penyakit-penyakit ini. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin, puji Tuhan. Pengalaman saya dengan pasien AIDS dapat diringkas menjadi 3 kasus. Yang pertama adalah seorang pria penderita tungkak lambung. Dia adalah orang yang sangat stres. Beberapa kali dia mendatangi saya karena sakit perutnya. Tidak lama sebelum dia menjadi pasien saya, dia mengalami pendarahan dan diberi transfusi darah. Saat itu belum ada kekhawatiran mengenai infeksi HIV sehingga darah tidak diuji. 10 tahun kemudian dia menderita AIDS dan dalam 6 bulan dia sudah mati. Kemudian yang kedua adalah pecandu narkoba. Dia menggunakan heroin selama bertahun-tahun. Saat dia datang ke kantor saya, dia benar-benar termotivasi untuk memulai hidup baru. Tetapi sudah terlambat. Hasil tes laboratorium menunjukkan dia positif HIV. Dia meninggalkan kantor saya dan setelah 2 atau 3 bulan datang kembali dengan infeksi besar berwarna kebiruan pada lengannya. Tandanya dia sudah kembali ke narkoba. Itu terakhir kali saya melihatnya. Pasien yang ketiga adalah seorang Kristen yang baik yang datang kepada saya untuk menjalani pemeriksaan fisik. Hanya satu hal yang membuat saya khawatir, beberapa bintil di sebelah sisi kiri lehernya. Saya memeriksanya dan meminta les laboratorium. Hasil pemeriksaannya, dia adalah HIV positif. Ketika memeriksanya kembali, saya menemukan bahwa dia pernah terlibat dalam homoseksualitas. Tetapi 5 tahun sebelumnya telah menerima Kristus dan meninggalkan pola hidup itu. Tanpa keajaiban, dia mungkin sudah mati sekarang. Ketiga kasus ini mewakili 3 cara utama penyebaran AIDS, yaitu darah, narkoba, dan seks. Tetapi intinya, ketiga pria itu bisa hidup dan sehat hari ini jika mereka mengembangkan sikap dan perilaku yang didasarkan pada perintah Tuhan. Jika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka tidaklah perlu amarah membara dan dendam pahit yang menimbulkan mah. Orang juga tidak akan perlu terlibat dengan narkoba atau perilaku seksual menyimpang yang memuaskan diri sendiri. Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, di sini ada seorang yang mempunyai suatu pengalaman di mana dia diberikan 3 kasus. Ya, yang pertama adalah seorang pria. Pria ini penderita tungkak lambung. Kemudian dia adalah orang yang sangat stres. Ya, beberapa kali dia mendatangi dokter ini, kemudian pada saat itu orang ini mengalami pendarahan dan diberi transfusi darah. Ya, saat itu belum ada kekhawatiran mengenai infeksi HIV ini sehingga darah tidak diuji. 10 tahun kemudian dia menderita AIDS dan dalam 6 bulan dia sudah mati. Kemudian pasien yang kedua, dia adalah pecandu narkoba. Ya, dia menggunakan heroin selama bertahun-tahun. Saat dia datang ke kantor dokter ini, dia benar-benar termotivasi untuk mulai hidup baru. Tetapi sudah terlambat karena hasil tes laboratorium menunjukkan dia positif HIV. Kemudian orang ini meninggalkan kantor dokter ini dan setelah 2 atau 3 bulan, dia ini datang kembali dengan infeksi besar berwarna kebiruan pada lengannya. Tandanya dia sudah kembali ke narkoba. Jadi dokter ini terakhir kali dia melihat orang itu. Kemudian pasien yang ketiga adalah seorang Kristen yang baik yang datang kepada saya untuk menjalani pemeriksaan fisik. Satu hal yang membuat dokter ini khawatir, beberapa bintil di sebelah sisi kiri lehernya.
Kemudian dokter ini memeriksanya dan meminta tes laboratorium. Kemudian hasil pemeriksaannya dia adalah HIV positif. Jadi ketika memeriksanya kembali, dokter ini menemukan bahwa dia pernah terlibat dalam homoseksualitas. Tetapi 5 tahun sebelumnya telah menerima Kristus dan meninggalkan pola hidup itu. Yang dikatakan tanpa keajaiban dia mungkin sudah mati sekarang. Jadi 3 kasus yang dokter ini pelajari begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Kemudian di dalam Keluaran 15 ayat 26 mengatakan merangkumnya dengan baik. Jika Anda mengikuti perintah Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Apa yang dijanjikan Tuhan untuk dilakukan bagi umatnya tidak begitu rumit, ajaib atau supranatural seperti yang dibayangkan. Sederhananya Tuhan berkata, aku menciptakan kamu dan aku mengetahui apa yang baik untukmu. Ikuti resepku untuk kesehatan. Karena bagaimana kamu memilih untuk menjalani hidupmu hari ini akan mempengaruhi hidupmu di besok harinya. Jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita mengalami suatu penyakit-penyakit ya di dalam kehidupan kita. Tapi di mana janji Tuhan mengatakan ya dia tidak akan menimpakan. Ya kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan supaya kita pun dapat beroleh keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah melakukan kesalahan dengan apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. Itu berisiko bagi diri kita. Tapi biarlah kita boleh meminta ampun hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan dapat menunjukkan kepada kita suatu berkatnya bagi masing-masing kita. Supaya kita mau untuk dilatih setiap harinya. Supaya kita mau untuk dapat mempunyai pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya sebagaimana ketiga kasus ini, yang kasus yang terakhir yang dikatakan tanpa keajaiban, yang mungkin orang ini sudah mati. Inilah bagaimana kita meminta tuntunan Tuhan walaupun kita sudah melakukan kesalahan yang sudah sangat-sangat fatal. Tetapi bagaimana Tuhan melihat hati kita. Ya kalau kita masih diberikan kesempatan berarti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita mau melakukan yang terbaik lagi. Ya kalaupun Tuhan mengatakan bahwa kita sudah selesai di sini, ya inilah bagaimana kita harus menerima itu dalam kehidupan kita. Kita bertobat dalam kehidupan kita, menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Inilah menjadi suatu pelajaran bagi kehidupan kita. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, ya Yesus datang untuk melayani satu dengan yang lainnya. Dia melayani orang-orang yang membutuhkan akan pertolongannya. Sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan begitu luar biasanya kata-kata yang keluar dari mulutnya. Setiap jamahan-jamahan yang dia berikan kepada orang-orang, memberikan orang-orang itu kedamaian yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Jadi katakan, apakah Anda hidup hari ini untuk menjadi apa yang Anda inginkan besok? Jadi kita ingin melakukan sesuatu, biarlah kita boleh berpikir panjang ke depannya. Apapun itu yang kita lakukan, biarlah kita minta petunjuk hanya kepada Tuhan saja. Sehingga dapat memberikan kita jalan-jalan kebenaran itu. Sehingga kita dapat mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Tak satu pun dari penyakit-penyakit ini. Bila mana kita percaya kepada Tuhan dan bila mana kita mengalami ini semua, biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Karena janjinya di dalam Keluaran 15 ayat 26. Tuhan sudah berjanji di dalam ayat ini. Ya sebab aku Tuhanmu yang akan menyembuhkan engkau. Pada saat ini bila kita mendengarkan nasihat firman Tuhan dan kita terbaring sakit dan kita tidak berdaya lagi, biarlah kita mau membaca ayat ini, meminta janji Tuhan supaya itu dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya sederhananya Tuhan berkata, aku menciptakan kamu dan aku mengetahui apa yang baik untukmu. Ikutilah resepku untuk kesehatan. Karena bagaimana kamu memilih untuk menjalani hidupmu hari ini akan mempengaruhi hidupmu di esok harinya. Jadi inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan, biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan. Setiap komitmen-komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Meminta akan tuntunan Tuhan. Sehingga kita dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya kita hidup di akhir daripada dunia ini. Bagaimana si jahat itu bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Dia akan menggempur kita dari berbagai sisi. Tapi biarlah kita boleh terus percaya hanya kepada Tuhan saja. Ya jangan kita menyerah. Kita terus maju memandang kepada Kristus itu. Yang satu-satunya penolong kita yang akan memberikan kita keselamatan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini.
Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.